salah satu materi yang dibahas adalah tentang perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Abah kali ini. Hari ini kita akan membawakan topik yang cukup menarik, yang sering banget dianggap sepele, padahal itu tuh penting banget. Topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang bisnis online dan pajak, kewajiban yang sering diabaikan. Dengan saya, Adiko Retno Dewi, sebagai moderator, dengan rekan-rekan saya yang bakal bantu bahas dari berbagai sudut pandang mereka, yaitu ada Saya Nadine Septiana Safira, saya Asti Awalia, saya Fatiatur Rahma, saya Rania Istika. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari paling yang basic dulu. Nah, menurut Nadine, aku mau tanya, pajak itu apa sih kalau boleh tahu? Pajak itu iuran wajib yang harus dibayar ke negara. Nah, sifatnya itu memaksa dan yang diatur oleh undang-undang. Nah, biasanya uang pajak ini digunakan pemerintah untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kita nggak dapat imbalan langsung, tetapi manfaatnya terasa ke masyarakat secara keseluruhan. Sekarang menurut Asti, bisnis online tuh apa ya kalau boleh tahu? Bisnis online itu adalah kegiatan cari uang lewat internet, entah itu jualan produk, jasa, atau bahkan konten. Walaupun dilakukan secara online, penghasilan itu tetap dihitung sebagai penghasilan resmi. Jadi, ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi, sama seperti kerja atau bisnis biasa. Oke, sekarang balik lagi nih ke Nadine. Aku mau nanya, banyak banget orang yang mikir kalau penghasilan dari online itu tuh beda sama kantoran dan sebagainya ya. Sebenarnya penghasilan dari bisnis online itu kena pajak gak sih? Kena, jelas banget kena. Jadi sebenarnya itu aturan di pajak di Indonesia, semua penghasilan itu dihitung entah dari manapun. Nah, seperti kayak bisnis online, content creator, terus influencer, terus freelance atau yang lainnya. Selama kita mendapatkan uang itu tuh semuanya dihitung. Oke, berarti nggak ada alasan ya, ini kan cuma dari internet gitu ya. Ya, itu salah kaprah sih. Banyak yang bilang begitu, padahal harus tetap wajib dilaporkan. Oke, nah Asti, biasanya tuh orang mulai kena pajak itu dari kapan sih? Nah, jadi gini, di Indonesia itu ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sederhananya itu tuh batas penghasilan yang kalau masih di bawah angka itu berarti belum kena pajak. Misalnya untuk orang yang belum menikah, ada batas penghasilan tertentu. Kalau masih di bawah angka itu berarti aman, belum kena pajak. Tapi penting banget nih ya, walaupun kita belum kena pajak, bukan berarti kita cuek dan nggak peduli sama sekali. Karena kita tetap disarankan untuk punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kenapa penting? Karena NPWP itu kayak identitas kita dalam sistem pajak. Kalau suatu saat penghasilan kita meningkat, kita udah siap dan nggak bingung lagi nih untuk bayar pajaknya. Oke, jadi intinya tuh bukan cuma soal bayar, tapi juga soal sadar dan tertib ya. Iya, bener banget. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nih, biar lebih kebayang. Nah, Tia bisa coba kasih contoh gak nih terkait topik pembahasan kita kali ini yang memang akhir-akhir ini tuh sering banget terjadi. Oke, jadi kayak misalnya nih ada influencer yang tiap bulannya dapat uang dari endorse gitu.
misalnya kayak dapat dari endorse dari 10 sampai 20 juta. Oke. Tapi Sekali endorse tuh. iya, tapi dia tuh nggak pernah lapor pajak karena mikir tuh kayak cuman uang dari sosial media aja. Oke. Berarti harus wajib pajak ya meskipun dapat dari endorse Iya. atau yang lainnya. Nah, sekarang Rania, aku mau tanya, kalau dari sisi hukum tuh gimana? Kalau dari sisi hukum itu tetap salah ya, karena kewajiban pajak itu dilihat dari penghasilannya, bukan dari penglihatan pekerjaannya. Kalau nggak dilaporkan itu mungkin bisa kena sanksi. Awalnya mungkin denda, tapi kalau terus-terusan itu bisa jadi masalah besar atau serius gitu. Oke. Dan ada juga undang-undang ya tentang perpajakan, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP nomor 7 tahun 2021. Ini adalah aturan terbaru yang mengubah beberapa undang-undang pajak sebelumnya, mencakup penyesuaian tarif PPh, PPN, serta pengampunan pajak atau PPS. Oke, berarti bukan hal kecil ya. Ya betul, ini bukan cuma soal lupa, tapi bisa berdampak ke hukum juga. Oke. Nah, sekarang menurut pandangan kalian masing-masing, kenapa sih masih banyak orang yang cuek soal pajak? Kalau menurut aku nih ya, karena masih banyak orang yang belum paham caranya bayar pajak tuh kayak gimana, dan apa Masih aja bingung ya? iya, dan apa aja pajak yang wajib dibayar. Dan ada juga sebagian yang beranggapan bahwa pajak itu tidak memberikan manfaat secara langsung gitu. Setuju. Terus ada juga yang ngerasa ribet. Padahal sekarang sebenarnya udah lebih gampang. Kita tidak perlu datang ke kantor posnya, bisa lewat HP dengan klik-klik udah deh. Digital ya. Iya, tanpa antri-antri panjang itu. Terus juga nih kayak mungkin ngerasa nggak bakal ketahuan juga. Karena kan sekarang sistemnya itu sudah digital dan lebih transparan, jadi lebih baik jujur dari awal daripada bermasalah nanti. Oke. Iya sih, benar banget. Kayak terakhir kita bahas solusi nih. Pasti kalau jumlah penghasilan yang kena pajak itu di kisaran berapa? Penghasilan kena pajak itu sebenarnya bagian dari hak penghasilan kita yang sudah lebih dari batas aman yang ditentukan pemerintah. Untuk kondisi umum yang belum menikah, batas aman itu sekitar 54 juta per tahun. Kalau penghasilan kita masih di bawah angka itu, kita belum kena pajak. Nah, kalau penghasilan kita sudah di atas 54 juta, barulah kelebihannya dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Dari situlah nanti pajak mulai dihitung. Jadi intinya yang kena pajak itu bukan semua penghasilan kita, tapi cuma bagian yang sudah melewati batas 54 juta tersebut. Oke. Kalau buat Nadine sendiri, kalau misalnya Nadine nih punya teman, nah teman kamu tuh punya bisnis online tapi gak bayar pajak, apa yang bakal kamu lakuin? Mungkin aku akan menyarankan dia untuk mulai lapor pajak dari sekarang, karena itu bukan cuman kewajiban tapi juga melindungi usahanya sendiri. Dengan taat pajak, usahanya jadi lebih aman kan. Tidak takut kena denda atau masalah hukum di kemudian hari, dan juga terlihat lebih profesional kalau mau berkembang lebih besar, misalnya kerjasama dengan brand atau mengajukan pinjaman. Oke, berarti kita sebagai teman itu memang sudah sepatutnya untuk mengingatkan ya. Kalau buat Rania, apa konsekuensi jika wajib pajak itu tidak membayar atau melapor pajak? Wajib pajak itu kan dapat dikenakan sanksi administratif atau denda atau bunga keterlambatan, serta sanksi pidana itu bisa penjara paling lama itu 6 tahun. 6 tahun. Ya, jika terbukti melakukan pelanggaran berat yang merugikan pendapatan negara. Oke. Kalau buat Asti, kalau belum kena pajak, berarti kita nggak ngurus apa-apa dong?
Enggak juga dong. Enggak juga? Iya, tetap disarankan punya NPWP dan mulai lapor biar kita terbiasa dan nggak kaget kalau nanti penghasilan kita naik. Selain itu, dengan mulai tertib dari awal, kita jadi lebih paham alur pajak dan nggak bingung ke depannya. Ini juga bikin data kita tercatat dengan baik di sistem. Jadi kalau suatu saat ada kebutuhan seperti kerjasama dengan bisnis atau urusan administrasi lainnya, semua sudah lebih siap dan terlihat lebih profesional. Oke, kalau buat Nadine, kalau misalnya kamu punya usaha online nih, apa yang bakal kamu lakuin supaya taat pajak? Kalau aku sih pertama-tama dengan membuat NPWP ya NPWP sebagai dulu. sebagai identitas wajib pajak gitu Iya. kan. Lalu biasakan mencatat semua penghasilan dan transaksi usaha secara rapi, jadi ditata gitu ya kan. Setelah itu lapor dan bayar pajak tepat waktu. Tepat waktu. Iya. Oke. Terus dengan begitu bisa lebih tertib kan tuh. Nah, usaha juga jadi lebih aman dan resiko denda atau semisalnya atau masalah hukum lainnya itu dan kelihatan lebih profesional kalau ingin mengembangkan bisnis ke depannya. Oke. Nah, terakhir nih kita bahas solusi. Nah, gimana caranya agar kita tuh lebih sadar akan pajak? Mulai dari diri sendiri dulu ya kan. Diri dulu. Terus cari tahu dasar-dasarnya. Terus biasakan lapor dan bayar pajak tepat waktu. Dan terus belajar biar makin paham pentingnya bayar pajak itu sendiri. Nah, terus mencatat penghasilan secara rutin, walaupun masih kecil, ini adalah langkah sederhana yang penting. Dengan adanya pencatatan, pelaku bisnis online bisa mengetahui jumlah pemasukan mereka secara jelas dan teratur. Hal ini akan sangat membantu kita ketika harus melaporkan pajak. Karena data kita sudah tersedia dan kita nggak perlu mengira-ngira lagi berapa bayar pajak. Oke, kalau dari kalian gimana solusinya? Solusinya itu kalau dari aku dan kalau bingung itu jangan malu buat tanya. Sekarang banyak kok informasi resmi yang bisa diakses. Kalau dari Tia gimana? Kalau dari aku solusinya kayak seperti pencatatan keuangan, terus tidak punya laporan laba rugi dan tidak paham kewajiban pajak. Oke, kalau misalnya omset kecil tuh kena pajak nggak? Enggak, karena UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta dalam 1 tahun tidak kena pajak penghasilan PPH. Terus namun jika omset melebihi 500 juta hanya diselisihin yang dikenakan tarif aja 0,5% yaitu dikenai pajak. Oke teman-teman, dari obrolan kita barusan nih ada 3 poin penting yang wajib kita ingat. Yang pertama itu adalah penghasilan dari bisnis online seperti endorse, freelance, itu tuh tetap kena pajak dan nggak ada bedanya sama gaji kantoran. Jadi selama ada uang masuk itu wajib dilaporin. Yang kedua adalah banyak yang cuek nih karena ngerasa nggak bakal ketahuan atau ribet. Padahal sistem pajak sekarang itu sudah digital dan transparan. Jadi kalau misalnya diabaikan, nanti sanksinya itu bisa dari denda sampai masalah hukum seperti yang sudah dijelaskan sama Nia tadi ya. Yang ketiga itu solusinya itu dari diri kita sendiri ya. Paham dasarnya, catat penghasilannya, manfaatin lapor online dan jangan malu kalau nanya. Kalau bingung gitu ya. Kalau bingung ya nanya gitu. Jadi intinya cari cuan itu boleh, tapi tanggung jawab pajak itu jangan dilupain. Taat pajak itu bukan beban, tapi sebagai bentuk kita ikut kontribusi buat negara. Oke teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut lagi nih, kita tanyain aja kali ya ke Abah.
kepada Abah dipersilakan. Iya, maksudnya tiba-tiba mau nongol. Oke. Ulang. Oke teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut lagi nih, kita bisa tanyakan kepada Abah ya. Untuk pada Abah, dipersilakan. Oke, baik. Jadi dalam kuliah hukum bisnis memang salah satu materi yang dibahas adalah tentang perpajakan. Karena tidak mungkin kita berbisnis hanya memikirkan untuk keuntungan diri sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakatnya tentu bukan dalam bentuk kita memberi sedekah sana kemarin, bagi-bagiin duit, bukan, tapi dalam bentuk pembayaran pajak. Oleh karena yang kita ketahui, pajak itu adalah layaknya sebuah organisasi yang ingin maju, baik itu PT maupun koperasi, itu kan tergantung dari partisipasi para anggotanya. Karena dalam bentuk PT kan ada pembelian saham, ya kan. Kalau koperasi ada iuran wajib dan iuran sukarela. Maka dengan modal tersebut organisasi bisa berkembang. Organisasi bisa melakukan hal-hal yang nantinya akan menjadikan kesejahteraan dari para anggota tersebut menjadi lebih baik lagi, kan gitu. Maka pajak juga demikian. Negara adalah organisasi. Otomatis kemajuan suatu negara adalah tergantung dari bagaimana partisipasi dari anggota negara tersebut, yaitu warga negara. Ya kan? Secara logikanya kalau katakanlah semua anggota warga negara atau masyarakat suatu negara itu semuanya cuek, otomatis negara itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada dong pembangunan jalan, itu dari mana? Pembangunan jembatan, pembangunan bandara, pembangunan stasiun, pembangunan apa namanya rel kereta api, termasuk keretanya sendiri, pembangunan bendungan-bendungan untuk irigasi, kan nggak mungkin. Itu dari mana? Ya kan? Meskipun negara punya badan usaha BUMN, tapi kan nggak mungkin bisa untuk jadi dana pembangunan, ya kan. Paling hanya pendukung bisa, tapi kalau untuk jadi utama nggak bisa. Oleh karena itulah maka pajak itu merupakan sumbangsih dari semua warga suatu negara untuk dijadikan modal bagi pembangunan negara tersebut. Dimana kalau negara tersebut maju, tentunya kan sejahteranya itu dinikmati oleh warga negaranya sendiri, ya kan. Kalau misalnya dibangun jalan-jalan yang mulus sana kemari, ya kan, tentu itu dinikmati oleh warganya sendiri sehingga jalan tidak becek. Ya, kalau di depan rumah kamu jalannya nggak dibangun kan masih lumpur, jangan-jangan malah sawah, jangan-jangan malah masih rawa-rawa, ya kan, atau malah masih hutan-hutan, ya kan. Kan susah juga kitanya mau kemana, ya kan. Kalau di depan rumah kamu belum jadi jalan raya, masih jalan kampung yang becek, yang belok, yang kalau kita pakai sepatunya jadi tebal gitu kan, ya tentu itu tidak nyaman. Belum lagi kalau kita mau berdagang, angkutnya pakai apa kalau nggak di jalanan, ya kan. Itulah sebabnya kemudian infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan stasiun kereta, pembangunan
terminal bus dan sebagainya, itu kembalinya adalah kepada warga negara yang akan menikmati. Mau kemana-mana gampang karena kita juga didukung oleh jalan yang mulus. Kamu bisa punya Fortuner tapi depan rumah kamu becek, kamu ngapain? Masih berlumpur. Malah jangan-jangan begitu keluar rumah kamu ambles itu mobil, ya kan, karena nggak ada jalanan. Oleh karena itu, kesadaran kita sebagai warga negara tentunya adalah mendukung negara dalam bentuk pembayaran pajak, ya kan, sehingga nantinya itu akan bisa digunakan sebagai modal pembangunan infrastruktur atau apapun juga, termasuk ini nih, internet. Kalau nggak dari pajak, pemerintah nggak bisa bangun internet. Otomatis kamu nggak akan ada yang namanya HP dan sebagainya, nggak ada gunanya karena nggak ada internet, ya. Nggak bisa kamu nonton YouTube, nggak bisa main medsos, nggak bisa selfie, nggak bisa karena nggak ada infrastrukturnya, nggak ada palapanya, nggak ada jaringan internetnya. Jadi kita nanti kayak hidup dalam hutan atau hidup dalam masyarakat yang terbelakang karena ya nggak ada duitnya, bagaimana. Maka karena itulah dibutuhkan pajak. Tapi memang dalam hal ini juga perlu kita tekankan bahwa seharusnya pajak yang diambil dari masyarakat itu benar-benar dipergunakan untuk sebaik-baik pembangunan negara, dalam arti yang nantinya jadi pendukung kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan segelintir oknum yang mengelola pajak. Kan sering terjadi juga tuh, pajak mah kamu bayar tapi kemudian malah dikorupsi. Nah itu berarti kan yang kaya dia, yang sejahtera dia, ya kan. Tapi rakyat yang sudah bayar pajak tetap aja tanahnya becek, tetap aja jalannya berlumpur, tetap aja jalannya bergelombang. Di rumah kamu jalannya bagus nggak? Bagus sih. Bagus. Enggak. Kamu dari mana? Pasar Kemis ya? Enggak, di dekat M1 Bandara Mas. Padahal dekat bandara, kenapa jelek jalannya? Karena ada banyak lubang gitu. Ya artinya padahal dekat bandara kan. Iya. Jalan raya berlubang-lubang, bergelombang. Iya, seharusnya itu kan menjadi perhatian karena kan kalau orang ke bandara ntar malah jadi telat gara-gara jalannya rusak. Kamu dari mana rumahnya? Di Salemba, di Teluk Naga. Teluk Naga, jauh amat ya. Berapa hari kamu ke sini? Ya sekitar 1 jaman. 1 jaman. Ya, 1 jam. 1 jaman itu 100 tahun loh. 1 jam. Dari zaman siapa kamu? Dari zaman Soekarno ke sini? Zaman Soekarno, Soeharto, apa zaman siapa? 1 jaman itu berarti kurang lebih dari zaman Soekarno. Lama amat kamu jalan nggak nyampe-nyampe. Iya. Kalau ini Kalau aku Pasar Kemis, Pasca jalannya bagus nggak sih? Kalau jalan rayanya ada bolong-bolongnya juga. Soalnya kemarin ada yang bikin karya tulis itu permasalahan jalan di Pasar Kemis itu. Banyak bolongnya. Banyak banget, Abah. Oh, iya? Dalam-dalam juga. Oh gitu. Ya itu. Saya nggak tahu, tapi yang kita bisa pahami, pertama yang kamu katakan tadi, nggak semua kan orang wajib pajak bayar pajak. Tahu tapi nggak mau bayar kan banyak, ya kan? Atau bayar tapi diakalin, ya kan? Dan ini juga bisa kong kali kong antara yang bayar pajak, wajib pajak dengan petugas pajak. Banyak itu kasus-kasus. Misalnya kamu terhutang pajak, katakanlah perusahaan besar, terhutang pajaknya 1 miliar. Lalu dari orang pajaknya sendiri itu kemudian nakal, dibuatlah rubah cuman katakanlah jadi 500, ya kan. Tapi kemudian itu pun 500 yang disetor ke negara cuma 200, selebihnya masuk ke kantong. Banyak tuh yang seperti itu. Makanya kadang-kadang kita juga jadi gimana ya, kurang percaya kalau pajak itu kemudian benar-benar dipergunakan untuk
kepentingan masyarakat. Ya namanya pemerintah, namanya pengelola uang ya selalu ada oknum. Masih mending itu untuk kembali ke rakyat. Rakyat Amerika pajaknya dipakai buat perang. Iya. Iya kan? Orang bayar pajak tapi kemudian dipakai buat perang merudal negara lain. Makanya kan Amerika juga kan rakyatnya jadi bergolak, nggak terima. Mereka minta supaya perang dihentikan. Kami tidak rela kalau pajak kami aku dijadiin buat perang ngancurin orang lain. Iya kan. Jadi disinilah sebenarnya banyak dibutuhkan kesadaran. Tapi namanya duit ya. Kadang-kadang orang sadar tapi ya namanya aja duit. Kamu di mana rumah? Saya di Kampung Jati Baru. Jati Baru Tanabang. Bukan. Jauh amat makanya Jati Baru. Dekat ini ya, Pak, dekat Rawabokor. Rawabokor Cengkareng ya? Bukan. Benda-benda apa? Benda-benda haram. Dekat ini juga ya? Dekat bandara juga. Iya. Tapi lewat Cengkarengnya kan? Cengkareng mana? Ya, Cengkareng nggak tahu. Dadap. Cengkareng. Dadap, iya dekat Dadap. Cengkareng itu di Afrika atau? Kalau ini? Kalau saya di kebun nanas tapi di seknek Bawa nggak nanasnya? Bawa nggak nanasnya? Kamu kebun nanas berarti kan banyak nanas dong. Setnek kebun nanas itu? Di setneknya? Iya di sekneknya, di kompleknya. Oh gitu? Iya. Bapak kamu orang setnek? Enggak. Kok bisa masuk situ? Saya orang luar. Orang luar mana? Maksud Belanda? Luar kota maksudnya. Oh, kira orang luar negeri. Kok bisa di situ? Karena ya dekat dari. Enggak, artinya kan bukan kompleks setnek untuk orang-orang yang kerja di setnek, bukan? Iya benar. Oke. Ini siapa sih tadi namanya? Fatih Fatih Rahmah Lupa Melolo. Di mana rumahnya? Tadi udah. Tadi Cengkareng itu ya? Di M1. Oh iya M1. Ya begitulah ya. Jadi sebenarnya pembayaran pajak itu memang menjadi kewajiban bagi warga negara. Yang gunanya adalah untuk iuran bersama supaya bisa dibangun fasilitas-fasilitas yang nantinya justru dimanfaatkan oleh warga negara itu sendiri dalam rangka memajukan kesejahteraan warga negara itu sendiri. Kalau dibangun jalanan ya kan yang baik, tentu kan kita bisa beli kendaraan dan kemudian memutar kegiatan ekonomi. Ya kan, kamu banyak tinggal di kebun nanas misalnya, nanasnya banyak gitu ya. Lalu nanasnya mau dijual kemana? Kan nggak bisa kalau nggak ada kendaraan, nggak ada jalanan. Emang nanasnya mesti dipanggul banyak, itu kan nggak mungkin. Ya, jadi misalnya kayak kemarin tuh zamannya Pak Jokowi itu kan dibangun infrastruktur. Terus tapi ada orang yang nggak senang yang bilangnya kami tidak butuh infrastruktur. Ya itu namanya omongan yang ngawur lah. Infrastruktur itu penting. Katakanlah di suatu desa itu penghasil singkong. Ya penghasil singkong yang sampai banyak sekali. Tentunya kan harus dijual. Masa singkong dimakan sendiri, belenger dan kemudian juga bosan makan singkong melulu kan. Ya kan singkongnya harus dijual atau penghasil kadang-kadang ada penghasil tomat, penghasil nanas, penghasil buah-buahan. Tapi karena nggak ada infrastruktur akhirnya busuk terbuang padahal banyak kan sayang ya kan. Oleh karena itu kalau dibilang kami tidak butuh infrastruktur ya kamu mau jalan aja lewat kali kan nggak mungkin. Itu begitu dibuat jalan tol dia juga ikut di situ kok ya kan. Kadang-kadang kita ngomong suka salah-salah memang ya kan. Dibuat jalan tol, saya ingat dulu kan dari rumah saya di Grogol, di sini ada kakak saya di Tangerang. Sebelum ada jalan tol tuh kan jalannya lewat Cengkareng, jauh berkali-kali ya kan. Tapi setelah ada jalan tol lewat Tomang tuh langsung cepet ini ya kan. Dari sini ke kantor saya aja dulu ya paling cuma sekitar 40 menit nyampe. Sebelumnya lewat Cengkareng bisa, apalagi macet, apalagi Cengkareng banjir lagi, iya kan banjir terus kan.
apalagi deket Kalideres, udah Kalideres lagi kan. Anyut lagi tuh kan. ya. Iya. Malah anyut jadinya kan nggak nyampe ke Tangerang gitu ya. Oke, jadi saya memang tidak membahas apa perhitungan-perhitungan angka-angka itu bisa kamu pelajari sendiri ya. Yang jelas kita tanamkan kesadaran bahwa pajak itu dibayar sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, ya untuk kita sendiri. Iuran dari anggota suatu organisasi bernama negara. Sebab kalau tidak demikian tentu negara tidak akan bisa berkembang. Cuma memang diharuskan bahwa para pengelolanya itu adalah orang yang jujur. Jangan kemudian orang iuran untuk pembangunan infrastruktur lalu kemudian dikorupsi hanya untuk pembangunan rumahnya sendiri, pembangunan kesejahteraan keluarganya sendiri, itu nggak boleh. Padahal apa namanya, dengan adanya aktivitas ekonomi yang berjalan lancar akibat jalanannya mulus dan bagus, tentu nanti kesejahteraan masyarakat makin meningkat, ya kan. Yang tadinya naik beca naik jadi motor, motor naik jadi mobil, ya kan. Lama-kelamaan kan makin sejahtera. Dan pemerintah juga dalam hal ini jangan juga aneh-aneh lah, dalam arti masa pajak kita dipakai nanti buat perang, ya nggak perlu juga. Mau perang sama siapa lagi, ya kan. Termasuk juga ketika pajak itu kemudian di saving, seperti kita tahu di sana lagi perang, harga minyak meroket, tapi kan di sini nggak naik cuma yang tertentu aja kan, yang untuk mobil-mobil mewah ya kan ya. Tapi untuk yang rakyat kayak kamu motor apa akhirnya Pertalite, Pertamax, berapa nggak naik kan? 15.000 Udah naik ya? di warung kan ya. Oh ya, itu mah Bensin. pembensin. Kalau kamu belanja di warung otomatis lah dia naikin. Kalau di ini berapa? 12 paling ya? 12.300. Artinya kan memang nggak ada kenaikan. Kecuali yang untuk mobil-mobil mewah ya. Ya, itu memang dinaikin. Nah gitu, nanti kalau misalnya perangnya selesai mudah-mudahan turun lagi. Tapi yang udah naik mah kayaknya nggak bisa turun. Nyangkut terus di atas, nangkring terus di atas. Kalau udah naik nggak bisa turun, dia lupa ada turun lewat mana gitu kan. Gitu. Yang ada mungkin naik lagi aja. Oke ya, jadi kesadaran kita sebagai warga negara dalam rangka membayar pajak hendaknya tidak dikhianati oleh oknum yang justru memanfaatkan kesadaran masyarakat tapi malah untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Oke, sekiranya demikian tambahan saya sedikit aja. Silakan ditutup. Oke, baik teman-teman. Berakhirlah sudah podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.